Setelah 1 minggu ini sudah berlalu, Ricky dan juga Ariel tidak pernah bertemu lagi. Ricky sudah begitu rindu dengan Ariel. Akhirnya dia meminta izin kepada Richard untuk mengizinkannya menemui Ariel. Awalnya Richard menolak permintaan Ricky. Namun Ricky langsung mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu menangis. Richard yang tidak tega melihat anaknya menangis akhirnya dia mengizinkan Ricky menemui Ariel tetapi dengan syarat harus ditemani Edward. Ricky membawa Edward ke rumahnya Ariel. Namun Ariel tidak ada di sana. Akhirnya Edward membawa Ricky ke restoran yang pernah Edward antar. Om, kenapa kita ke sini? Kata Ricky. Om pernah mengantar Tante Ariel ke sini. Mudah-mudahan saja Tante Ariel di sini, kata Edward. Setelah Ricky dan Edward turun dari mobil, mereka langsung masuk ke dalam restoran tersebut. Namun sebelum mereka masuk mereka melihat Ariel datang dari arah yang berbeda bersama dengan seorang pria berjalan sambil merangkul pundak Ariel. Ariel tidak menyadari kedatangan Ricky dan Edward. Pada saat itu Ariel dengan pria itu berjalan sambil tertawa. Mereka kelihatan begitu akrab. Tante Ariel, teriak Ricky sambil berlari ke arah Ariel. Ariel yang mendengar suara yang dia rindukan itu langsung melihat ke sumber suara tersebut. Ariel juga berlari untuk menghampiri Ricky. Ricky sayang, teriak Ariel sambil tersenyum. Tante, Ricky kangen banget sama Tante, kata Ricky sambil memeluk Ariel. Tante juga kangen banget sama kamu sayang, kata Ariel dan kini Edward bersama pria itu juga menghampiri Ariel dan Ricky. Ariel yang menyadari ada Edward dia menyapanya dengan sopan dan ramah. Hai Edward, kata Ariel sambil tersenyum. Hai lama tidak bertemu, kata Edward dan tidak lupa dengan senyuman. Ada rasa ketidaksukaan antara Edward dengan pria itu. Karena mereka memang sama-sama kenal dan juga mereka adalah lawan bisnis. Mari kita masuk, kata Ariel mempersilahkan mereka semua untuk masuk dan sambil menggendong Ricky. Setelah mereka masuk Ariel mempersilahkan mereka duduk di bagian ruangan VIP. Silahkan duduk. Dan silahkan dipilih menunya. Hari ini aku yang akan memasak untuk kalian semua, kata Ariel. Benarkah Tante? Tanya Ricky bahagia. Tentu dong sayang. Karena Tante akan memasaknya khusus untuk Ricky yang paling spesial bagi Tante, kata Ariel sambil mencubit kedua pipi cubi Ricky dengan sayang. Hore! Teriak Ricky kegirangan. Setelah mereka semua memesan menunya masing-masing, lalu Ariel pergi untuk membuatkan pesanan mereka. Ricky juga memandang pria yang di hadapannya dengan rasa tidak suka dan pria tersebut menyadarinya. Tidak ada pembicaraan di antara ketiga pria itu. Karena ruangan ini khusus untuk VIP jadi hanya ada satu meja yang disediakan di setiap masing-masing ruangan. Suasana ruangan itu hening. Mereka semua hanya terdiam akhirnya pria itu memulai untuk berbicara agar suasana mereka tidak canggung. Hai anak kecil, namamu siapa? Kata pria itu. Ricky om, kata Ricky. Oh, Ricky, terus sudah berapa lama kenal dengan Tante Ariel? Karena Tante Ariel kan masih baru di sini, kata pria itu. Masih 1 minggu om, jawab Ricky dengan canggung sementara Edward hanya diam saja. Karena memang hubungan mereka kurang begitu baik. Terus om juga sudah berapa lama kenal dengan Tante Ariel? Tanya Ricky penasaran. Om dengan Tante Ariel sudah sangat lama saling mengenal. Dan kami juga saling mencintai lebih tepatnya om yang lebih sangat mencintainya. Kata pria itu berharap Edward marah dan cemburu. Karena dia merasa Edward atau Richard menyukai Ariel. Tolong Anda jaga bicara Anda. Karena Anda tidak pantas berbicara seperti itu terhadap anak-anak, kata Edward. Tante Ariel juga menyukai Ricky. Kata Ricky tidak mau kalah. Oh benarkah? Tapi sebentar lagi kami akan menikah sayang, kata pria itu. Tidak, itu tidak benar. Tante Ariel bilang dia tidak ingin menikah. Kata Ricky yang tidak ingin kalah dengan pria itu dan dia sudah mulai menangis. Memang awalnya Tante Ariel tidak ingin menikah. Tapi Om berhasil membuatnya untuk menikah dengan Om, karena apa yang Om inginkan harus Om dapatkan. Itulah sifat Om yang sebenarnya, kata pria itu. Sudah saya bilang jaga bicara Anda, kata Edward yang sudah mulai emosi. Ricky langsung berdiri dan menghapus air matanya yang sudah jatuh. Tidak, Tante Ariel tidak boleh menikah. Tante Ariel sudah janji pada Ricky untuk menikah dengan Ricky. Pokoknya Tante Ariel tidak boleh menikah. Om jahat, kata Ricky menangis dan sambil meninggalkan ruangan itu. Edward mengepelkan telapak tangannya sangat emosi sebelum pergi.
Dengan gemetar dia mengarahkan jari telunjuknya tepat di wajah pria itu dan tidak lupa menggertakkan giginya. Setelah itu dia pergi menyusul Ricky. Ricky, teriak Edward berlari. Anak yang begitu menarik. Tidak berbeda dengan sifat ayahnya, kata pria itu sambil tersenyum bahagia karena dia merasa menang dalam pertandingan. Ricky tunggu. Teriak Edward namun Ricky terus berlari sambil menangis hingga tidak menyadari dia berlari ke arah jalan raya. Dan tanpa sengaja sebuah mobil menabrak Rizky. Ricky tertabrak dan setelah itu badannya jatuh terpental ke arah trotoar jalan. Edward yang menyaksikan itu sangat syok. Dia menangis histeris. Ricky, teriak Edward dan sambil berlari ke arah Ricky. Edward tidak sanggup menopang kedua kakinya berdiri, dia langsung jatuh tersungkur. Melihat darah Ricky yang mengalir begitu banyak dan juga melihat Ricky tergeletak tidak sadarkan diri akibat panik bercampur syok, tidak ada yang bisa dilakukan Edward. Dia hanya menangis sambil memeluk tubuh Ricky. Akibat kecelakaan yang terjadi membuat jalanan di lokasi restoran Ariel macet. Begitu banyak orang yang berlarian ke arah tempat Ricky berada. Sementara Ariel sudah siap dengan masakannya. Dia membawa masakannya dari arah dapur. Namun dia heran melihat beberapa karyawannya dan juga para tamu berlari ke arah luar. Ariel penasaran. Akhirnya dia bertanya kepada Rika, manajernya. Kak Rika, ada apa ya? Kenapa mereka semua berlarian keluar seperti itu? Kata Ariel penasaran. Katanya ada yang kecelakaan real. Dan Ivan bilang seorang anak laki-laki kecil. Dan dia itu juga salah satu tamu kita hari ini. Karena Ivan melihat anak itu berlari keluar dari restoran kita, kata Rika menjelaskan. Ariel teringat dengan Ricky. Tanpa sadar Ariel menjatuhkan menu yang ada di tangannya. Dia berlari ke arah lokasi tersebut. Setelah Ariel berhasil menembus kerumunan orang, dia melihat anak kecil yang berbaring dan yang berlumuran darah itu adalah Ricky. Ariel menangis histeris. Ricky, teriak Ariel merebut Ricky dari pangkuan Edward. Edward yang dirinya terguncang hanya pasrah saja membiarkan Ariel merebut Ricky darinya. Ricky bangun. Aku mohon jangan seperti ini sayang. Tangis Ariel. Apa yang kalian lakukan di sini? Tolong seseorang cari bantuan. Ricky bangun sayang. Ricky, tante mohon. Kenapa seperti ini? Kenapa sayang? Kata Ariel masih menangis. Seandainya saja aku tidak meninggalkanmu. Seandainya saja aku membawamu ke dapur. Seandainya saja aku tidak usah memasak. Seandainya saja kita tidak usah bertemu hari ini tidak akan terjadi. Ini salahku. Ini semua salahku. Ricky, tante belum siap untuk ini. Tante masih ingin bersamamu sayang. Tante mohon bangun, kata Ariel yang masih menangis. Tidak begitu lama kini ambulans sudah tiba di tempat. Ricky, Edward dan Ariel mereka ikut ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Ariel dan Edward tidak berhenti menangis. Tidak ada yang dapat mereka lakukan, hanya tangisanlah yang bisa mereka tunjukkan untuk memuaskan rasa sesak dan sakit di dada mereka. Sementara di tempat lain Richard sedang melaksanakan rapat dengan berbagai klien. Namun rasa ketidaknyaman membuat Richard tidak bisa konsentrasi untuk melanjutkan rapatnya. Richard merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Dia merasa kakinya gemetaran. Jantungnya berdetak begitu kuat dan kencang. Rasa takut dan khawatir membuatnya semakin gemetar. Semenjak 5 tahun yang lalu perasaan ini selalu saja datang di saat Ricky dalam keadaan bahaya. Mengingat Ricky, akhirnya Richard menghentikan rapatnya. Baiklah, rapat hari ini sampai di sini saja, kata Richard pergi begitu saja meninggalkan ruangan rapat. Para peserta rapat semua kebingungan melihat CEO mereka yang begitu saja menghentikan rapat. Karena jika dilihat dari sebelum-sebelumnya, jika Richard memimpin rapat maka akan memakan waktu yang sangat banyak. Paling sedikit dia memakan waktu 5 jam dan bahkan kadang jika perusahaan mereka dalam masalah sedikit saja, dia akan memimpin rapat kadang sampai 2 atau 3 hari tanpa istirahat. Sedangkan hari ini tidak ada 45 menit dia sudah menyelesaikan rapat. Tentu saja ini membuat para kliennya bingung. Richard langsung menelpon Edward. Edward yang menyadari kakaknya menelepon dia bingung tidak tahu apa yang harus dia katakan pada kakaknya. Entah sudah kesekian kalinya Richard menelepon Edward namun Edward tidak punya keberanian untuk berbicara dengan kakaknya. Richard merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang adik dan anaknya itu. Karena tidak biasanya Edward seperti itu. Ayolah Edward, angkat teleponmu.
Apa sebenarnya yang terjadi pada kalian? Kata Richard berbicara sendiri. Richard menggigit kuku jari telunjuknya sambil berjalan ke arah kemari di dalam ruangannya sendiri. Dia sudah seperti orang gila. Setelah dia lelah berdiri, kemudian dia kembali duduk di kursi kerjanya, namun itu tidak cukup membuatnya untuk tenang. Dan dia malah semakin tidak nyaman. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena menyusul Edward, dia tidak tahu alamatnya di mana. Menghubungi Ariel, dia tidak ada nomor ponselnya. Menyuruh seseorang mencarinya itu memakan waktu yang lumayan lama. Akhirnya Richard tersadar dengan GPS HP Edward. Karena perasaan yang tidak enak membuat Richard melupakan itu. Richard melihat posisi GPS Edward dari telepon genggamnya. Mau kemana mereka? Ini bukan arah pulang ke rumah. Sebenarnya apa yang mereka lakukan dan kenapa Edward tidak mengangkat teleponku? Kata Richard berbicara sendiri. Richard tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Akhirnya dia pergi mengikuti arah GPS Edward. Kurang lebih 30 menit kini Richard sudah sampai di rumah sakit. Richard menyerngitkan kedua alisnya. Rumah sakit? Kenapa mereka ke sini? Siapa yang sakit? Kata Richard bertanya kepada dirinya sendiri. Richard berjalan terus mengikuti posisi GPS Edward. Dan dia melihat di ujung sana Edward dan Ariel duduk sambil menangis dan pakaian mereka berlumuran darah. Dan Richard tidak melihat ada Ricky di sana. Edward, apa yang terjadi? Kenapa kalian menangis? Dan kenapa kalian di sini? Baju kalian kenapa? Di mana Ricky? Tanya Richard. Begitu banyak pertanyaan yang dia lontarkan kepada Edward. Edward terkejut mendengar suara kakaknya. Dia bangkit berdiri. Kak, maafkan aku kak, kata Edward. Apa maksud semua ini Edward? Jawab aku, kata Richard emosi dan mengangkat kerah baju Edward. Maafkan aku kak. Ricky mengalami kecelakaan, kata Edward. Bagai disambar petir yang dirasakan Richard. Dia terduduk lemas tak bertenaga dan air matanya sudah berjatuhan dari kedua matanya membasahi wajahnya. Kak, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak bisa menjaga Ricky, kata Edward ikut duduk bergabung dengan Richard. Richard yang begitu emosi langsung bangkit berdiri. Dia melayangkan beberapa pukulan di wajah Edward hingga hidung dan bibir Edward berdarah. Edward yang menerima pukulan dari kakaknya itu hanya pasrah dan diam saja. Apa katamu? Kamu bilang maaf. Segampang itu kamu mengatakan maaf kepadaku setelah apa yang terjadi pada anakku? Hah? Kata Richard dan masih memukuli Edward. Ariel yang tidak tega melihat Richard berbuat seperti itu kepada Edward, akhirnya dia menghentikan Richard. Cukup, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir setelah membunuhnya maka semuanya akan kembali ke awal? Ricky di dalam sedang berjuang. Tapi lihatlah apa yang kamu lakukan. Apa kamu tidak berpikir bagaimana perasaan Ricky saat dia tahu ayahnya melakukan ini pada orang yang dia sayangi? Apa kamu pikir dia juga akan memaafkanmu? Berhentilah menambah masalah, kata Ariel. Mendengar perkataan Ariel, Richard akhirnya memilih untuk mengalah dan menurutinya. Yang dikatakan Ariel ada benarnya juga. Jika terjadi sesuatu pada anakku, ingat ini. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Richard kepada Edward dan Edward hanya diam saja. Setelah 1 jam kemudian seorang perawat keluar dari ruangan ICU. Apakah di antara kalian ada golongan darah A? Tanya perawat itu. Saya dok. Saya orang tuanya, kata Richard. Mari ikut kami pak. Karena pasien mengalami pendarahan jadi dia harus mendapatkan donor darah, kata perawat itu. Baik, kata Richard mengikuti perawat itu. Setelah 1 jam lamanya Richard pergi. Telepon milik Ariel berdering. Ariel melihat siapa yang meneleponnya. Halo, ada apa? Jawab Ariel. Ariel, kamu di mana? Kata pria itu. Maafkan aku. Aku tidak memberitahumu lebih dulu. Aku lagi di rumah sakit, kata Ariel. Edward yang mendengar Ariel berbicara seperti itu langsung merebut HP Ariel. Rumah sakit, apa yang terjadi padamu? Jika terjadi sesuatu kepada keponakanku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu tahu akibat perbuatanmu apa yang terjadi pada Ricky? Ini semua gara-gara kamu. Ariel terkejut mendengar Edward berkata seperti itu. Apa maksudmu Edward? Kata Ariel, namun Edward mengabaikan pertanyaan Ariel. Apa maksud Anda? Memangnya yang saya lakukan? Kata pria itu. Dari awal aku sudah memperingatimu.
Tapi kamu terus saja melakukan apa yang kamu inginkan. Ini yang kamu inginkan kan? Apa kamu sudah puas? Kata Edward. Ariel kembali merebut HP-nya dari Edward. Berikan padaku, kata Ariel. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa itu salah? Kata pria itu. Memangnya kebenaran apa yang kakak katakan pada Ricky? Kata Ariel. Aku hanya mengatakan kita sudah lama mengenal. Dan hubungan kita dekat. Hanya itu saja, kata pria itu. Revan berhenti berbohong. Tidak mungkin Ricky terpukul seperti itu jika kamu hanya mengatakan itu padanya, kata Ariel. Pria itu sangat terkejut mendengar Ariel yang begitu langsung memanggil namanya. Sudah 5 tahun lebih Ariel bersamanya. Namun baru kali ini dia mendengar Ariel memanggil namanya dengan secara langsung. Jika sesuatu terjadi pada Ricky, aku tidak akan pernah memaafkanmu dan aku tidak akan mengenalmu lagi. Ingat itu, kata Ariel mengancam Revan. Setelah itu Ariel mematikan teleponnya. Edward, memangnya apa yang sudah dikatakan Revan pada Ricky? Kata Ariel pada Edward. Tanpa mereka sadari Richard sedari tadi sudah tiba di sana dan mendengar semua pembicaraan mereka. Kenapa kamu bertanya seperti itu kepadaku? Lebih baik kamu tanyakan saja langsung kepada calon suamimu itu, kata Edward marah. Apa? Calon suami? Apa maksudmu? Kata Ariel. Maksudku apa? Apa perkataanku kurang jelas? Dia kan calon suamimu. Kata Edward. Apa maksudnya ini Edward? Revan, kenapa nama batch ** Gansialen itu disebut? Kata Richard. Maaf kak. Aku tidak bisa menjelaskannya di sini. Kata Edward memberikan kode kepada Richard agar dia mengikuti Edward. Richard yang mengerti maksud Edward, dia mengikuti Edward. Apa maksudmu? Kata Richard. Revan ada di kota ini kak, dia adalah calon suaminya Ariel, kata Edward. Apa? Sudah kuduga. Memang benar dia itu perempuan tidak baik-baik, kata Richard. Kak, tapi aku rasa Ariel tidak tahu tentang masalah kita dengan Revan, kata Edward. Apa kamu masih percaya dengan wanita itu setelah semuanya terjadi? Kata Richard. Kak, tolong dengarkan aku dulu. Ariel tidak seperti itu. Kakak tidak melihat Ariel tadi. Bagaimana takutnya dia kehilangan Ricky, kata Edward.